Selamat datang, selamat jumpa lagi di video pembelajaran. Mari terus mendukung channel ini dengan klik subscribe, klik like, kasih komentar, dan share ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Pertemuan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan kompetensi dasar tentang bakteri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kompetensi dasar protista. Kompetensi dasarnya adalah mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum, kelas, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Sedangkan tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat menjelaskan karakteristik, dalam hal ini merupakan ciri-cirinya, dan pengelompokan serta peranan kingdom protista dalam kehidupan. Nah, mengapa disebut kingdom protista? Kata protista berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama. Jadi, protista merupakan organisme eukariotik pertama atau yang paling sederhana. Kemudian, apa saja ciri protista? Yang pertama, bersifat eukariot, artinya sudah memiliki membran inti. Nah, coba perhatikan gambar ini. Yang manakah merupakan gambar eukariot? Yang bagian A atau bagian B? Nah, tentunya kita bisa menjawab adalah bagian B. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah uniseluler, artinya bersel satu. Kemudian atau bersel banyak disebut juga multiseluler, sederhana. Kemudian ciri berikutnya adalah bersifat autotrop, artinya dapat menghasilkan makanannya sendiri. Atau dapat juga bersifat heterotrop, artinya tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana cara heterotropnya? Adalah dengan cara menyerap atau menelan makanannya. Protista dibagi atas 3 kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Yang pertama adalah protista mirip jamur. Nah, mengapa disebut mirip jamur? Karena ciri, struktur tubuh, serta cara reproduksinya mirip jamur. Nah, demikian juga protista mirip hewan disebut mirip hewan karena cirinya menyerupai atau mirip hewan. Kemudian protista mirip tumbuhan karena memiliki ciri yang mirip dengan tumbuhan. Sekarang kita membahas protista mirip jamur. Nah, bagaimana ciri-ciri protista mirip jamur? Yang pertama, bersifat heterotrop, artinya tidak mampu membuat makanannya, baik sebagai saprofit. Kemudian, apalagi yang dimaksud dengan saprofit adalah cara hidup yang mampu sebagai pengurai atau memakan sampah. Kemudian, cara hidup yang kedua sebagai heterotrop adalah sebagai parasit, artinya mengambil makanan langsung dari makhluk hidup yang masih hidup. Ciri berikutnya protista mirip jamur adalah menghabiskan sebagian besar waktunya dalam bentuk uniseluler. Akan tetapi, protista mirip jamur dapat pula bergabung dan berkelompok sehingga membentuk organisme multiseluler. Nah, dalam keadaan inilah, protista mirip jamur mengalami masa transisi dari uniseluler menuju ke multiseluler yang bersel banyak. Ciri berikutnya adalah mampu membentuk sporangia, yaitu suatu badan yang mampu membentuk spora, atau mampu membentuk filamen yang menyerupai hifa. Protista mirip jamur dibedakan atas dua, yaitu myxomicota atau disebut juga jamur lendir. Nah, mengapa disebut jamur lendir? Karena dalam siklus hidupnya membentuk lendir. Dapat dibedakan atas dua. Yang pertama adalah acrasiomycota atau disebut juga jamur lendir bersekat. Mengapa disebut jamur lendir bersekat? Karena ketika dalam fase plasmodiumnya itu mampu membentuk sekat-sekat atau dinding sel. Nah, kemudian myxomycota atau disebut juga jamur lendir tidak bersekat. Nah, mengapa disebut jamur lendir tidak bersekat? Karena pada tahapan plasmodiumnya membentuk plasmodium atau sitoplasma, membentuk sel yang tidak mempunyai dinding sel.
Ciri-ciri dari Myxomicota ini yaitu memiliki pigmen berwarna kuning atau oranye. Kemudian bersifat heterotrop, artinya tidak mampu membentuk makanannya sehingga memperoleh makanan dari organisme lain atau dari lingkungan. Kemudian, ciri berikutnya dapat bergerak seperti amoeba. Dan ciri berikutnya adalah hipanya bersekat. Contoh Myxomicota yang kita lihat adalah Pisarum polycephalum dan Dictyostelium discoideum. Yang keduanya berfungsi sebagai pengurai sampah organik serta pemakan bakteri. Bagaimana cara reproduksi jamur lendir? Mari kita memperhatikan siklus hidup dari jamur lendir yang diwakili oleh jamur lendir plasmodial. Kita mulai dari sporanium atau sporangia yang sudah matang akan menghasilkan spora yang matang. Apabila jatuh di tempat yang lembab atau berair, maka akan mengeluarkan gamet. Gamet ada dua macam, yang berflagel dengan yang tidak berflagel. Ketika terjadi peleburan atau singami, maka akan menghasilkan sigot. Selanjutnya, sigot akan tumbuh menjadi plasmodium. Plasmodium adalah massa tunggal sitoplasma yang tidak terbagi-bagi oleh membran atau tidak bersekat sehingga mengandung banyak nukleus. Pada tahapan ini, plasmodium aktif untuk mencari makanannya dengan cara menjulurkan sitoplasma atau disebut juga pseudopodia. Tetapi bila dalam keadaan kurang menguntungkan seperti cuaca kering atau kurangnya bahan makanan, maka plasmodium akan tumbuh membentuk tubuh buah. Selanjutnya tubuh buah akan membentuk sporanium dan sporanium akan membentuk spora. Nah, itulah siklus hidup dari jamur. Dibagi atas dua fase kehidupan, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Nah, yang manakah dua fase tersebut pada siklus di atas, maka kita bisa melihat bahwa yang generatif didahului dengan peleburan, sedangkan vegetatif proses menghasilkan sesuatu tanpa didahului oleh peleburan. Kita lanjutkan materi ke Oomycota atau disebut juga jamur air. Nah, jika ada bertanya mengapa disebut jamur air, karena kebiasaannya yang tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi atau berair. Ciri dari Oomycota adalah memiliki hipa yang tidak bersekat tetapi memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Contoh dari Oomycota adalah Saprolegnia yang hidup parasit pada bangkai ikan. Kemudian contoh berikutnya adalah Phytophthora infestans yang merupakan parasit pada tanaman kentang, dan Phytophthora nicotinae yang parasit pada tanaman tembakau. Nah, bagaimana reproduksi Oomycota? Juga dilakukan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya atau vegetatifnya dilakukan dengan cara membentuk spora yang disebut dengan zoospora. Sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan cara pembentukan gamet, yaitu gamet jantan dan betina, yang kemudian akan membentuk sigot. Nantinya sigot ini akan membentuk oospora atau sel telur yang telah dibuahi dan akan berkembang menjadi Oomycota dewasa. Sekarang kita lanjutkan ke jamur mirip hewan. Jamur mirip hewan disebut juga protozoa. Cirinya adalah memiliki cara hidup bebas atau komensalisme. Komensalisme adalah cara hidup yang salah satu untung tetapi yang lainnya tidak rugi. Kemudian cara hidup mutualisme, yaitu cara hidup yang hidup bersama tetapi dua-duanya untung. Kemudian ada juga yang hidup parasit. Ciri berikutnya merupakan makhluk hidup uniseluler atau disebut juga bersel satu. Berikutnya adalah segala aktivitas hidupnya dilakukan dalam sel itu sendiri. Kemudian berikutnya berkembang biak dengan cara membelah diri atau konjugasi. Nah, bagaimana dasar pengelompokan jamur mirip hewan?
Dalam klasifikasi makhluk hidup, protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, yaitu yang pertama Rhizopoda atau disebut juga hewan berkaki semu. Kemudian yang kedua Ciliata, kemudian yang ketiga Flagellata, dan yang keempat adalah Sporozoa. Nah, itulah pengelompokan dari jamur mirip hewan. Kita mulai pembahasan dari Rhizopoda. Jika ada yang bertanya mengapa disebut Rhizopoda, jawabannya karena Rhizopoda berasal dari kata rhizo, artinya akar, dan poda artinya kaki. Jadi bisa diartikan karena kakinya jika bergerak menyerupai akar. Kemudian, jika ada yang bertanya lagi mengapa biasa disebut pseudopodia, maka disebut juga pseudopodia karena bergerak dengan kaki semu. Yang kelihatannya kaki sebenarnya bukan kaki, tetapi merupakan juluran sitoplasma. Jadi, kakinya adalah semu. Karena itulah disebut dengan hewan berkaki semu. Lalu, di mana saja habitatnya? Nah, habitat Rhizopoda ini terdapat di air laut, air tawar, atau tempat lembab. Bahkan, ada yang hidup di tubuh hewan. Contohnya adalah amoeba. Salah satu contoh Rhizopoda adalah amoeba. Nah, bagaimana struktur tubuh amoeba? Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Di bagian paling luar terdapat membran plasma yang berfungsi sebagai pelindung yang merupakan membran selnya. Kemudian sitoplasmanya ada dua macam, yaitu ektoplasma yang lebih cair dan endoplasma yang lebih kental. Kemudian memiliki nukleus yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas di dalam sel. Dan memiliki dua macam vakuola. Yang pertama adalah vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna, dan vakuola kontraktil yang berfungsi untuk mengatur kadar air di dalam tubuh, serta memiliki kaki semu yang merupakan juluran dari sitoplasmanya. Nah, adakah contoh yang lain dari Rhizopoda? Tentu ada beberapa contoh yang lain. Nah, seperti pertanyaan tadi bahwa adakah contoh Rhizopoda yang lain dan bagaimana peranannya? Entamoeba histolytica dalam usus halus dapat menyebabkan penyakit disentri. Kemudian Entamoeba coli dalam usus besar manusia dapat menyebabkan penyakit diare. Entamoeba gingivalis di dalam rongga mulut dapat merusak gigi dan gusi. Kemudian Arcella st memiliki kerangka luar yang hidup di air tawar. Nah, kemudian Diplugia st mempunyai selaput halus sehingga pasir dapat menempel. Kemudian Foraminifera st, kerangka luarnya dari zat kapur yang berfungsi sebagai indikator adanya minyak bumi. Dan Radiolaria st, kerangka luar dari bahan kersik yang dapat berfungsi sebagai bahan penggosok atau amplas. Nah, itulah beberapa contoh Rhizopoda dan peranannya masing-masing, baik yang merugikan ataupun peranan yang menguntungkan. Kita lanjutkan ke Ciliata. Nah, mengapa disebut Ciliata? Apa ciri-cirinya serta apa contoh hewannya? Disebut Ciliata karena bergerak dengan cilia atau rambut getar. Ciri-cirinya hidup secara bebas atau soliter, ada pula yang parasit, atau juga ada yang hidup bersimbiosis dalam usus vertebrata. Kemudian habitatnya di tempat-tempat yang berair. Bentuk tubuhnya bervariasi seperti misalnya bentuk oval, lonceng, ada yang menyerupai sandal, corong, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki sifat heterotrof, artinya tidak mampu membuat makanannya sendiri.
Ada beberapa contoh ciliata seperti paramecium, stensor, didinium, vorticella. Nah, mari kita perhatikan contoh-contoh pada gambar berikut. Nah, apa peranan ciliata? Peranan ciliata ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Tetapi secara umum, peranannya menguntungkan. Seperti kita melihat, didinium ini adalah merupakan salah satu hewan yang predator di air tawar. Nah, kemudian peranan yang merugikan ciliata seperti Balantidium coli, hidup parasit dalam usus manusia yang dapat mengakibatkan gangguan perut serta juga menyebabkan diare berdarah. Nah, itulah beberapa peranan dari ciliata. Nah, bagaimana reproduksi ciliata? Nah, kita perhatikan reproduksi ciliata yang diwakili oleh paramecium. Ada dua cara reproduksinya, yaitu reproduksi aseksual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual dengan konjugasi. Nah, kita perhatikan reproduksi aseksualnya dan juga reproduksi seksual secara konjugasi kita akan perhatikan dan jelaskan sebagai berikut. Dua paramecium saling berdekatan di daerah mulut, kemudian membran sel akan pecah. Terjadilah hubungan sitoplasma. Masing-masing makronukleus melebur atau menghilang, sedangkan mikronukleus membelah secara meiosis menghasilkan 4 inti sel. 3 diantaranya akan melebur, sedangkan 1 mikronukleus lainnya membelah secara mitosis. Kemudian terjadi pertukaran salah satu dari mikronukleus, sehingga 2 inti bergabung menjadi 1, atau terjadi sinkaryon. Paramecium yang berkonjugasi memisahkan diri dan nukleusnya membelah secara mitosis sebanyak 3 kali berturut-turut, sehingga satu paramecium memiliki 8 inti sel. 3 inti akan menghilang atau melebur, kemudian 4 inti bergabung membentuk makronukleus, sedangkan 1 inti yang lainnya membentuk mikronukleus. Selanjutnya, setiap paramecium membelah 2 kali berturut-turut, sehingga setiap paramecium menghasilkan 4 paramecium yang baru. Demikianlah reproduksi seksual secara konjugasi dari paramecium. Kita lanjutkan ke Flagellata atau Mastigopora. Mengapa disebut Flagellata atau Mastigopora dan apa ciri yang lainnya? Flagellata berasal dari kata flagel, artinya bulu cambuk. Kemudian Mastigopora berasal dari bahasa Yunani, yaitu mastik artinya cambuk dan poros artinya membawa. Jadi Flagellata dan Mastigopora sama-sama memiliki arti, yaitu hewan yang bergerak dengan bulu cambuk. Ciri yang lainnya adalah memiliki pelikel, yaitu selaput yang membatasi sitoplasma. Bersifat mikroskopis artinya berukuran kecil. Uniseluler, bersel satu atau berkoloni. Kemudian memiliki mitokondria atau tidak. Hidup secara parasit atau simbiosis mutualisme. Kemudian tidak dapat membentuk sista dan hidup di air tawar dan air laut. Demikianlah ciri-ciri dari Flagellata. Nah, bagaimana peranan Flagellata bagi kehidupan organisme lainnya? Seperti halnya dengan organisme yang lainnya, Flagellata pun memiliki peranan, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang pertama, memainkan peranan penting dalam mengendalikan populasi bakteri sebagai predator. Kemudian yang kedua, dalam rantai makanan berfungsi sebagai dekomposer. Berikutnya, berperan sebagai fitoplankton atau zooplankton di dalam lingkungan perairan sebagai sumber bahan pangan bagi organisme dalam perairan. Kemudian peranan yang merugikan diantaranya menimbulkan penyakit seperti contoh Trypanosoma levici, parasit pada darah tikus. Kemudian Trypanosoma cruzi menyebabkan penyakit cadas atau anemia anak. Trypanosoma evansi menyebabkan penyakit surra, dan beberapa lainnya yang berperan negatif
atau sebagai patogen, parasit bagi kehidupan organisme yang lainnya. Sekarang kita lanjutkan ke sporozoa. Nah, jika ada yang bertanya, apakah sporozoa ini juga memiliki alat gerak? Kemudian, mengapa disebut sporozoa? Nah, ternyata sporozoa ini satu-satunya protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Nah, kalau begitu bagaimana cara bergeraknya? Yaitu bergerak dengan mengubah posisi atau menggeser tubuhnya. Disebut sporozoa karena hewan ini mampu membentuk spora atau disebut dengan sporozoid, sehingga disebut hewan berspora. Nah, hampir semua spesies ini bersifat parasit. Kemudian bagaimana cara reproduksinya? Sporozoa ini bereproduksi dengan dua cara, yaitu vegetatif, yaitu sisogoni, dengan cara pembelahan diri dan berlangsung dalam tubuh inang tetap. Sedangkan generatifnya dengan cara membuat spora yang berlangsung dalam tubuh inang perantara. Caranya melalui peleburan yang terjadi dalam tubuh nyamuk. Contoh dari sporozoa adalah Plasmodium. Nah, bagaimanakah siklus hidup Plasmodium itu terjadi? Pertama-tama diawali ketika nyamuk menyerang seseorang, maka sporozoid yang terdapat dalam air liurnya akan menuju ke sel hati. Di sel hati, sporozoid akan menyebabkan pembelahan pada sel-sel hati membentuk tropozoid, mengakibatkan sel-sel hati akan menjadi rusak. Tahapan ini disebut dengan eksoeritrositer. Troposit yang sudah terbentuk di hati lalu menuju ke pembuluh darah dan menyerang sel-sel darah merah. Tahapan ini disebut dengan eritrositer. Troposit yang sudah menyerang sel darah merah akan membentuk merozoid setelah melalui pembelahan atau disebut juga dengan sisogoni. Sehingga dalam setiap sel darah merah dapat membentuk 36 merozoid, lalu menyebabkan sel darah merah akan pecah. Merozoid yang keluar akan siap lagi menyerang sel darah merah yang baru, sehingga pada saatnya nanti akan banyak sel darah merah yang akan pecah secara bersamaan dan disebut sporulasi. Pada saat itulah seseorang akan mengalami demam. Merozoid yang sudah terbentuk akan menjadi gametosit atau calon gamet. Dan pada saat ada nyamuk yang menggigit orang tersebut, maka gametosit akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dan berubah menjadi mikrogamet dan makrogamet. Pada saat terjadi peleburan keduanya, maka akan terbentuk sigot. Sigot yang terbentuk akan berubah menjadi ookinet, lalu ookinet akan menuju ke dinding usus dan berubah menjadi ookista. Pada ookista akan mengalami pembelahan lalu membentuk sporozoid. Fase ini disebut dengan sporogoni. Sporozoid lalu menuju ke aliran kelenjar ludah nyamuk. Ketika nyamuk menggigit seseorang lagi, maka siklus akan berulang. Untuk memudahkan menghafal, maka siklus Plasmodium ini bisa disingkat STMGZOO, yaitu sporozoid, tropozoid, merozoid, gametosit, sigot, ookinet, dan ookista. Itulah siklus hidup dari Plasmodium. Nah, sekarang kita akan bahas macam-macam Plasmodium. Plasmodium dibedakan atas 4, yaitu yang pertama Plasmodium pipax menyebabkan penyakit malaria tertiana. Masa sporulasinya 2 kali 24 jam atau setiap 48 jam atau 2 hari seseorang akan menjadi panas. Kemudian Plasmodium malaria menyebabkan penyakit malaria quartana, masa sporulasinya 72 jam. Kemudian Plasmodium falciparum menyebabkan penyakit malaria
pica, masa sporulasinya 1 atau 2 kali 24 jam. Kemudian Plasmodium opale menyebabkan penyakit pada limpa, masa sporulasinya 2 kali 24 jam dengan catatan bahwa ini tidak terdapat di Indonesia. Dari macam-macam Plasmodium yang paling ganas adalah Plasmodium falciparum yang menyebabkan penyakit malaria tropika. Nah, demikianlah bahasan tentang Plasmodium, siklus hidupnya dan macam-macamnya. Kita lanjutkan ke protista mirip tumbuhan. Jika ada pertanyaan, mengapa protista disebut mirip tumbuhan? Karena dari karakteristik atau ciri-cirinya mirip dengan tumbuhan. Protista ini biasa disebut juga alga atau ganggang. Pada dasarnya ciri-cirinya belum memiliki akar batang dan daun yang sejati. Artinya bahwa yang kelihatannya seperti akar sebenarnya bukan akar. Demikian pula organ batang dan daun bukan daun yang sebenarnya. Ciri berikutnya memiliki klorofil yang terdapat pada pirenoid yang berfungsi untuk membentuk amilum. Berikutnya bersifat uniseluler atau bersel satu atau multiseluler. Protista mirip tumbuhan uniseluler sering disebut sebagai fitoplankton, sedangkan protista yang mirip tumbuhan multiseluler sering disebut dengan alga. Reproduksinya secara aseksual dengan cara fragmentasi, pembelahan sel, pembentukan zoospora dan sigospora. Sedangkan reproduksi seksualnya dengan pembentukan gamet jantan dan gamet betina. Kita mulai membahas protista mirip tumbuhan dengan membahas Euglenopitta. Euglenopitta berasal dari kata eu artinya sejati dan klena artinya mata. Ganggang yang memiliki bintik mata yang disebut juga dengan stigma ini berfungsi sebagai fotoreseptor yang ditutupi oleh lapisan pigmen merah sehingga dapat bergerak menuju cahaya. Bersifat uniseluler atau bersel satu, tidak mempunyai dinding sel dan hanya dibungkus oleh protein yang lentur disebut dengan pelikal. Hidupnya di air tawar. Kemudian berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya adalah Euglena. Karena Euglenopitta mempunyai klorofil sehingga bisa berfotosintesis. Cara hidupnya hidup sebagai fototropik, artinya mampu berfotosintesis. Kemudian ada yang hidup sebagai saprofit, artinya hidup pada organisme yang sudah mati. Kemudian ada juga yang bersifat holozoik, artinya dapat memakan hewan lainnya. Demikianlah ciri-ciri dari Euglenopitta. Bagaimana peranan Euglenopitta? Yang pertama dilihat dari kegunaannya. Dalam bidang perikanan, ganggang merupakan fitoplankton yang berfungsi sebagai makanan ikan. Dalam ekosistem perairan, ganggang merupakan produsen primer sebagai penyedia bahan makanan atau juga menyediakan oksigen bagi hewan-hewan air. Dalam dunia sains, Euglena sering digunakan sebagai objek karena mudah didapat dan dibiakkan. Dapat dipakai sebagai indikator adanya pencemaran organik. Kerugiannya adalah penimbun endapan tanah pada kolam atau laut dan juga dapat mencemari sumber air. Demikianlah peranan Euglenopitta baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Kita lanjutkan ke Chrysopitta. Chrysopitta berasal dari kata chrysos artinya emas dan pitta artinya tumbuhan. Ganggang ini memiliki pigmen dominan karotin dan xanthopil yang berwarna keemasan. Ciri berikutnya adalah ada yang uniseluler soliter artinya hidup sendiri-sendiri dan ada yang multiseluler hidup berkoloni. Sebagian besar hidup di air tawar, namun ada juga yang hidup di air laut. Reproduksinya dengan membelah diri untuk Chrysopitta yang uniseluler.
dan ada pula yang bereproduksi dengan spora untuk Chrysophyta yang multiseluler. Nah, mari kita memperhatikan macam-macam dari contoh Diatomae yang merupakan golongan atau contoh dari Chrysophyta. Nah, bagaimanakah cara reproduksi Diatomae? Marilah kita perhatikan bagian berikut ini. Diatomae bereproduksi secara aseksual maupun seksual. Kita ketahui tubuhnya terdiri dari dua bagian, yaitu epiteka dan hipoteka. Hipoteka dan epiteka akan memisah. Setiap bagian akan membentuk bagian baru di dalam bagian yang lama. Artinya, hipoteka sel lama akan menjadi epiteka sel baru, dan epiteka sel lama tetap menjadi epiteka sel baru. Jadi, salah satu sel anakan berukuran tetap, sedangkan satu sel anakan lainnya berukuran lebih kecil daripada sel induknya. Ketika mencapai ukuran 30% dari ukuran semula, maka Diatomae ini akan melakukan proses meiosis lalu menghasilkan sel yang haploid. Inilah yang akan menjadi gamet. Jadi, Diatomae akan menghasilkan gamet-gamet, sel gamet jantan dan sel gamet betina. Ketika terjadi peleburan kedua sel gamet, maka akan membentuk zigot. Zigot akan mengalami pertumbuhan dan pembentukan dinding, yaitu dinding epiteka dan hipoteka. Kemudian pada saat mencapai ukuran induk semula, maka reproduksi akan dilanjutkan ke reproduksi aseksual. Demikianlah seterusnya siklus akan berjalan. Bagaimana manfaat atau peranan Chrysophyta? Khusus Diatomae yang telah mati dan mengendap di dasar laut, membentuk endapan tanah yang bermanfaat sebagai bahan penggosok, penyekat dinamit, atau bahan pembuatan cat, bahan pembuatan pernis, kemudian bahan dasar industri kaca, bahan penyaring, dan piringan hitam. Demikianlah manfaat dari Chrysophyta. Kita lanjutkan ke Pyrophyta atau Dinoflagellata. Disebut juga dengan ganggang api karena Pyrophyta dan Dinoflagellata mampu menghasilkan cahaya atau disebut juga fluoresen sehingga laut tampak bercahaya di malam hari. Juga dapat menyebabkan warna merah kecoklatan di air laut bila dalam jumlah yang banyak. Ciri berikutnya adalah uniseluler dan bereproduksi dengan cara membelah diri. Peranannya, beberapa spesies dikenal sebagai produsen fitoplankton di laut, contohnya Nocticula sp. Namun beberapa spesies dapat menghasilkan toksin seperti Gymnodinium yang menghasilkan neurotoksin. Beberapa contoh bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Sekarang kita lanjutkan ke Chlorophyta. Chlorophyta disebut juga dengan ganggang hijau karena memiliki warnanya hijau. Mengapa? Karena memiliki kloroplas dengan berbagai bentuk seperti spiral, ada yang berbentuk mangkok, kemudian berbentuk lembaran, atau berbentuk bola dan bintang. Ciri berikutnya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Hidup di air tawar terutama air kolam, genangan air, namun ada juga yang hidup di air laut dangkal. Reproduksinya secara aseksual dengan membelah diri, membentuk spora atau fragmentasi. Sementara reproduksi seksualnya dengan oogami, anisogami, dan isogami. Sebagai plankton di air tawar dan air laut, ada pula yang hidup di tempat-tempat yang lembab dan tubuh hewan. Contoh Chlorophyta antara lain
Ganggang bersel satu tidak bergerak, chlorella, kemudian chlorococcum. Ganggang bersel satu bergerak, Chlamydomonas sp. Berbentuk koloni bergerak, Volvox globator. Kemudian berbentuk koloni yang tidak bergerak, contohnya Hydrodiction. Berbentuk benang, contohnya Spirogyra. Dan berbentuk lembaran adalah Ulva lactuva dan Chara sp yang hidup di air tawar. Gambar-gambarnya dapat kita lihat di bawah ini. Nah, bagaimana reproduksi Chlorophyta? Reproduksi Chlorophyta akan kita ambil adalah Chlamydomonas yang berbentuk sel satu bergerak dan ulva yang berbentuk lembaran. Kita mulai dari reproduksi Chlamydomonas. Chlamydomonas dewasa bersifat haploid akan melepaskan flagelnya. Kemudian akan melakukan pembelahan mitosis sebanyak 2 kali, membentuk 4 sel anakan di dalam tubuhnya. Kemudian sel tersebut akan membentuk dinding dan flagel. Setelah sel induk pecah, maka keluarlah zoospora yang akan tumbuh lagi menjadi Chlamydomonas dewasa. Pada saat makanan kurang atau keadaan kering, maka Chlamydomonas ini akan membelah berulang-ulang kali sehingga membentuk gamet jantan dan gamet betina. Pada saat terjadi peleburan atau singami, maka akan membentuk zigot, dan zigot akan tumbuh menjadi zigospora yang memiliki selaput yang keras dan kuat. Zigospora kemudian akan mengalami pembelahan meiosis sehingga akan membentuk 4 sel zoospora yang baru yang bersifat haploid. Kemudian zoospora ini akan tumbuh lagi menjadi Chlamydomonas yang dewasa. Kemudian kita lanjut ke reproduksi pada Ulva lactuva. Ulva yang berbentuk lembaran, ada yang bersifat gametopit dan ada yang bersifat sporopit. Gametopit artinya penghasil gamet. Dari 2 ulva yang berbeda jenis kelamin akan menghasilkan gamet yang berbeda jenis atau kelamin. Ketika terjadi singami atau peleburan pada 2 gamet yang berbeda muatan, gamet jantan dan gamet betina, maka terbentuklah zigot. Zigot akan tumbuh menjadi ganggang atau ulva yang baru yang bersifat diploid. Kemudian pada bagian daunnya akan menghasilkan sporanya. Kemudian sporanya akan mengalami pembelahan meiosis, lalu akan menghasilkan zoospora atau spora yang haploid. Zoospora yang haploid akan tumbuh lagi menjadi ulva yang haploid yang bersifat gametopit. Demikianlah seterusnya akan mengalami reproduksi seksual dan aseksual. Pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan kompetensi dasar tentang bakteri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke kompetensi dasar protista. Sekarang materi kita lanjutkan ke Phaeophyta. Phaeophyta disebut juga dengan ganggang coklat karena pigmen yang dominan adalah karotin dan fukosantin yang berwarna coklat. Sebagian besar multiseluler atau bersel banyak. Hidupnya di air laut, sekitar pantai, atau daerah pasang surut. Melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi maupun zoospora, dan reproduksi seksual dengan oogami, anisogami, dan isogami.
Baiklah kita melihat contoh-contoh payopita atau ganggang coklat berikut ini. Nah, apa saja peranan alga coklat atau payopita? Payopita digunakan untuk ekstraksi yodium dan kalium. Di samping itu, payopita karena menghasilkan asam alginat digunakan dalam pencetakan kain, kue, pasta gigi, sabun, es krim, atau pengawetan daging. Selain itu, payopita digunakan sebagai sumber makanan. Kita lanjutkan materi ke rhodopita atau ganggang merah. Rhodopita disebut juga ganggang merah karena pigmen yang dominan adalah vicobilin dan vicoritrin yang berwarna merah, sehingga menyebabkan berwarna merah. Sebagian besar adalah multiseluler, artinya bersel banyak. Hidupnya di laut dalam. Kemudian reproduksi aseksual dengan spora dan reproduksi seksual dengan ogami, anisogami, ataukah isogami. Baiklah kita melihat contoh-contoh dari ganggang merah berikut ini, seperti Eusema spinosum, Gelidium, dan Gigartina. Bagaimana peranan rhodopita? Peranan rhodopita yaitu sebagai bahan makanan dan kosmetik, dipakai dalam industri agar-agar, sebagai bahan yang dipakai untuk mengeraskan atau memadatkan media pertumbuhan bakteri, dan bahan pembuatan obat-obatan. Demikianlah peranan rhodopita. Kita lanjutkan materi ke oomycota atau disebut juga jamur air. Nah, jika ada bertanya mengapa disebut jamur air, karena kebiasaannya yang tumbuh dengan baik dalam kondisi